Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zulaika Dwi Jayanti, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Tadulako. Video yang disajikan pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDUKTPT, khususnya pada bidang pengajaran, sebagai salah satu keikutsertaan dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, mata kuliah genetika. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditujukan bagi mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah A01171013 dengan bobot 4 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori atau materi dan 1 kali UTS serta 1 kali ujian akhir atau UAS. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup yang meliputi konsep dasar pewarisan sifat, struktur dan fungsi bahan genetik, mekanisme pewarisan sifat menurut hukum Mendel, penyimpangan hukum Mendel, rekombinasi genetik, penentuan jenis kelamin, diagram silsilah, serta genetika populasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami keterkaitan antara genetika dengan bidang kajian keilmuan yang lain, seperti bioteknologi, kedokteran, dan bidang lainnya. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan dibekali pemahaman mengenai teknik dan cara analisis pada genetika modern. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menjadi acuan pada mata kuliah ini adalah CPL 5, CPL 6, dan CPL 8, serta capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK khususnya pada CPMK 1 dan CPMK 2, sebagaimana yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gus Pengendali Mutu Program Studi. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery atau penyampaian pesan, saya menyampaikan materi perkuliahan melalui metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi, interaksi dua arah, studi kasus, dan juga penugasan berbasis proyek. Setiap materi ini didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti misalnya slide presentasi yang sistematis, ilustrasi, animasi, dan video edukatif. Pada tahap interaction, proses pembelajaran ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Komunikasi dua arah ini melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Saya membuka ruang diskusi dua arah, memberikan umpan balik terhadap setiap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa, serta melakukan pendampingan dalam penyelesaian tugas maupun proyek, baik secara individu maupun secara kelompok. Sementara itu, untuk tahap asesmen, penilaian dilakukan baik secara formatif maupun secara sumatif. Penilaian formatif dilakukan meliputi kuis yang dilaksanakan di dalam kelas, serta tugas berupa case method atau team-based project yang dirancang sesuai dengan RPS untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Adapun penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Komposisi penilaian terdiri atas case method sebesar 25%, team-based project 25%, partisipasi sebesar 15%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester atau UAS 20%. Perkuliahan disajikan dalam bentuk pembelajaran teori, studi kasus atau case method, dan juga proyek berbasis tim atau team-based project. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori saja, tetapi juga diminta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta komunikasi ilmiah mahasiswa.
Melalui sistem pembelajaran yang terencana, berpusat pada siswa dan berorientasi pada capaian pembelajaran, saya berharap mahasiswa menjadi lebih aktif, mandiri, serta mampu mengembangkan kompetensinya, baik secara menyeluruh pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap ilmiah. Demikian penyampaian pernyataan diri saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah genetika pertemuan ke-7 dengan topik diagram silsilah pada pewarisan gen. Adapun tujuan pembelajaran pada topik ini yaitu mahasiswa mampu yang pertama menafsirkan diagram silsilah dengan benar. Yang kedua, mahasiswa menganalisis pola pewarisan sifat pada diagram silsilah. Yang ketiga, mengenali dan menjelaskan kasus penyakit genetik dalam diagram silsilah, serta menerapkan diagram silsilah untuk memprediksi kemungkinan fenotip potensial pada generasi berikutnya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembelajaran yang saya terapkan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan, Rusni, tolong dipimpin teman-teman yang berdoa, ya. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan tema masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik. Sebelum mulai perkuliahan, Ibu absen dulu kehadirannya. Hani, hadir dulu. Nia, hadir dulu. Santi, hadir Ibu. April, hadir dulu. Isma, hadir dulu. Amel, hadir dulu. Wayan, hadir dulu. Roswita, hadir dulu. Oke, hadir semua. Ada tidak hadir? Tidak ada ya. Baik. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada perkuliahan kita, yaitu genetika pertemuan ke-7 ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi yang berhubungan dengan materi-materi sebelumnya, seperti itu. Namun sebelum kita masuk pada topik kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira kalian di sini ada yang pernah melihat fenomena atau mungkin pernah menemukan sesuatu di sebuah keluarga? Misalnya ada sebuah keluarga, di situ pernah tidak terbersit kalian berpikir, kenapa antara anak pertama dan anak kedua itu terlihat tidak mirip seperti itu? Atau mungkin ada yang pernah menemukan sebuah keluarga ini memiliki penyakit yang sama jenisnya? Ada tidak? Ada. Oke, siapa yang pernah lihat? Saya, Bu. Oke, silakan Sumarni berdiri. Oh, baik, Ibu, saya tuh pernah lihat beberapa keluarga itu punya penyakit keturunan di lingkungan saya. Contohnya itu bapaknya dia buta warna, terus anaknya juga buta warna. Contohnya begitu yang saya. Oh, oke, baik. Terima kasih Sumarni. Selain Sumarni, masih ada lagi yang punya pengalaman atau pernah melihat fenomena di lingkungan kalian bahwa orang tuanya kena ini, anaknya juga kok kena ya? Ada? Oke, silakan April berdiri. Nah, baik Ibu, di sini itu bagian mungkin keluarga jauh Ibu. Nah, bapak dan mamanya ini dia tidak ada penyakit albino, tapi bagian anaknya ada albinonya Ibu. Oh, tiba-tiba anaknya ada yang albino gitu. Iya, Ibu. Anaknya albino berapa orang? Ada 3 orang, tapi 1 orang yang pertama itu dia tidak albino. Oh, oke. Terima kasih April. Ya, melihat tadi contoh yang diberikan oleh teman kalian Sumarni dan April, kira-kira menurut kalian apakah semua penyakit itu bisa diwariskan atau bisa diturunkan? Bisa. Yakin? Bisa semua? Bisa. Oke, jadi tidak semua penyakit itu adalah penyakit turunan atau diwariskan. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui bahwa ternyata orang tuanya ini pernah punya penyakit ini? Kira-kira bagaimana caranya kita bisa tahu? Ada yang? Oke, Isma, bagaimana? Jadi
kakeknya ada menderita penyakit itu, jadi kemungkinan cucunya juga punya penyakit itu. Oke, baik, terima kasih Isma. Nah, jadi kita bisa melihat ya, kita bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi bahwa seseorang itu memiliki riwayat penyakit. Bagaimana caranya? Kita melihat silsilah keluarganya. Kita nanti akan melihat dan membuat kira-kira kalau misalnya orang tuanya itu punya penyakit tertentu tetapi tidak muncul, apakah anaknya bisa memiliki tersebut atau tidak? Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini dengan topik diagram silsilah. Baik, jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai diagram silsilah. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan menjelaskan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk topik diagram silsilah adalah yang pertama, kalian bisa menafsirkan tentang bagaimana cara pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, kalian bisa menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana pola pewarisan ini bisa menunjukkan adanya keterkaitan hubungan antara orang tua dan keturunannya. Dan yang terakhir adalah kalian bisa mendeteksi adanya penyakit-penyakit tertentu yang kemungkinan disebabkan oleh penyakit turunan. Oke, nah sebelum kita membahas lebih dalam, ketika kamu mendengar kata diagram silsilah, kira-kira dia itu apa sih diagram silsilah? Ada yang bisa menjelaskan apa itu? Oke, silakan Santi. Jadi diagram silsilah itu merupakan representasi grafik yang dimana menggambarkan hubungan kekerabatan antar anggota keluarga dan dimana untuk melacak pola pewarisan sifat atau penyakit genetik. Oke, terima kasih Santi, bagus sekali. Sekarang kita lihat apakah betul yang dikatakan oleh Santi. Nah, ini adalah pengertian dari diagram silsilah. Jadi dalam genetika, diagram silsilah ini disebut dengan pedigree. Dia adalah sebuah representasi grafik, ya. Dia digunakan untuk memetakan. Jadi kita mau memetakan, mau melihat bagaimana pola pewarisan sifat itu dalam suatu keluarga. Kan bisa lihat gambar yang di samping sana. Itu dia ada sebuah peta silsilah, ya. Kalian bisa lihat di sana ada peta silsilah. Nah, tujuannya apa sih diagram silsilah ini? Tujuannya ada dua. Yang pertama, itu bisa menunjukkan hubungan keluarga serta individu yang memiliki sifat atau penyakit tertentu. Dari gambar di atas itu bisa kita lihat, ya kan? Bisa kita lihat apakah antara orang tua dengan keturunannya itu memiliki hubungan tertentu, baik dalam pewarisan sifat ataupun penyakit. Yang kedua, sebagai salah satu alternatif dalam apa? Dalam menemukan, misalnya ada beberapa temuan, misalnya dalam kesehatan ya, misalnya tiba-tiba anaknya mengatakan bahwa oh saya mengalami penyakit A, tetapi dia bilang orang tuanya tidak mengalami penyakit tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk identifikasi bagaimana kita buat diagram silsilahnya. Kita buat diagram silsilahnya. Bagaimana caranya? Kita akan melihat apakah orang tuanya tadi itu misalnya dia sebagai carrier atau pembawa. Paham? Oke. Nah, ini adalah simbol-simbol atau cara-cara membuat diagram silsilah. Kalian harus tahu dulu. Di sini ada yang namanya simbol bulat kosong tanpa ada arsiran. Itu biasanya simbol bulat itu cenderung untuk perempuan. Nah, yang kedua itu ada simbol kotaknya kosong juga, tidak ada arsiran. Itu berarti simbol untuk laki-laki ya normal. Nah, ketika ada yang memiliki gangguan atau memiliki riwayat penyakit tertentu, maka ini kalian bisa menggunakan simbol yang diisi dengan gelap atau mungkin dia diisi warna hitam, biru. Yang penting dia diisi keseluruhan. Bisa? Paham ya? Nah, tetapi kalau misalnya dia adalah sebagai carrier, tahu carrier itu apa? Pembawa. Ketika dia posisinya sebagai carrier atau pembawa, maka dia tidak diisi secara full hitamnya atau warnanya. Isiannya hanya titik di tengah. Ya, itu berarti dia simbol bahwa dia sebagai carrier. Contoh, biasanya carrier siapa? Ibu.
perempuan. Kenapa? Karena ibu atau perempuan itu memiliki 2 kromosom X. Sehingga besar kemungkinan perempuan itu sebagai carrier. Paham? Oke. Nah, selanjutnya ada garis horizontal. Tahu garis horizontal? Garis mendatar itu menunjukkan berarti ada hubungan perkawinan. Jadi kalau misalnya yang tadi di sana, lihat ya, ini kursor itu yang atas itu ada kotak kosong, kemudian garis horizontal dengan bulat kosong itu menunjukkan bahwa terjadi perkawinan. Artinya ibunya sama bapaknya menikah, ya. Oke. Kemudian yang ini ada tanda merah, garis vertikal ke bawah itu menunjukkan keturunannya. Ya, itu menunjukkan keturunan atau filial keberapa. Jadi misalnya tadi si ibu dan si bapak menikah, kemudian ada garis vertikal ke bawah itu menunjukkan bahwa terjadi ada keturunan. Paham? Oke. Nah, ini aplikasi diagram silsilah. Jadi kita bisa gunakan pada beberapa hal, misalnya untuk proses genetik, apalagi misalnya kalau orang-orang yang memiliki prinsip bahwa bibit-bibit bobot harus bagus. Nah, itu biasanya kalau orang-orang tertentu ada satu keluarga itu mereka harus periksa dulu ke dokter seperti itu, mau diperiksa dulu apakah ada tidak riwayat penyakit turunannya. Misal Elsa mau menikah dengan calonnya misalnya, ya kan, sebelum menikah karena ibunya Elsa itu mau jangan sampai keluarga si laki-laki punya riwayat penyakit yang berbahaya, sehingga mereka periksa dulu. Nah, itu bisa dilakukan dengan diagram silsilah tadi itu. Jadi pada saat konsultasi itu nanti akan diidentifikasi apakah calonnya Elsa tadi itu punya riwayat penyakit tertentu atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk penelitian genetika keluarga ini bisa untuk melacak kira-kira neneknya kalian itu ada tidak sih yang punya penyakit ini, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penyelidikan kasus penyakit genetik. Misal ada suatu kasus di wilayah tertentu, ya kan, ada penyakit genetik yang tidak pernah muncul sebelumnya. Nah, itu bisa diidentifikasi. Seperti itu. Paham? Oke. Nah, baik. Sekarang karena penjelasan ibu sudah selesai, ibu akan berikan kalian tugas yaitu studi kasus, tapi sebelumnya kita akan bagi kelompok. Ya, ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk bersama kelompoknya. Oke, baik, sudah terbentuk semua ya kelompoknya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik. Di sini ibu akan bagikan dulu LKM-nya, baru ibu akan jelaskan cara pengerjaannya, ya. Masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Kalian sudah dapat semua ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah dapat LKM-nya. Di situ ada penjelasannya, ada petunjuk pengerjaannya, ya, kan bisa lihat ada petunjuk pengerjaannya, tolong dibaca baik-baik. Kemudian ada studi kasusnya, ada kasus yang ibu tampilkan atau sajikan di situ. Silakan diisi sesuai dengan petunjuknya dan dikerjakan secara berkelompok bersama-sama. Nanti ada outputnya, yaitu hasil dari diskusi kalian itu disajikan dalam bentuk laporan dan dipresentasikan ketika kita sudah selesai. Paham? Selamat mengerjakan. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ada studi kasus yang ibu sajikan, ya. Di sini ada keluarga Pak Hasan. Nah, ini kamu identifikasi apakah apa yang terjadi di generasi 1, 2, dan 3. Baru nanti kalian jawab ini, kalian lihat ini kira-kira bagaimana silsilahnya, ya. Jawab, kemudian berikan peta konsepnya supaya kita tahu apa saja siapa anak yang kena generasi 1, 2, atau 3. Paham ya? Silakan. Oke, bagi kelompok 2 bagaimana? Sudah mengerjakan? Nah, betul. Jadi ini adalah dianalisis dulu diagramnya, ya, dilihat. Kemudian dijawab kira-kira ada berapa sih jumlah generasi dari hasil analisis kalian, seperti itu. Oke? Sudah ya?
Oke, baik. Oke, kelompok 3 bagaimana? Sudah mulai dikerjakan? Ya, jadi ini diisi kalian identifikasi tadi kalau ada satu itu berarti keturunan pertama. Kalau ada dua keturunan kedua. Tiga keturunan ketiga. Jadi yang kamu tulis ini adalah genotipnya, ya. Apakah dia genotipnya dominan atau resesif? Oke? Oke, waktunya sudah selesai ya. Sudah selesai semua kelompok? Sudah. Satu sudah? Sudah. Dua? Sudah. Tiga? Sudah. Oke, baik, sekarang karena sudah selesai semuanya, Ibu mau persilahkan siapa kelompok pertama yang mau menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Miyafinasi Aziza, NIM A12032. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu, berapa jumlah generasi pada diagram tersebut? Jadi, terdapat 3 generasi, yaitu generasi kakek nenek, generasi anak-anak, dan juga generasi cucu. Kemudian berapa jumlah yang menderita penyakit tersebut? Yaitu ada 6 orang. Kemudian siapa saja individu yang terkena penyakit? Individu yang terkena penyakit itu adalah pada generasi pertama itu adalah kakek, generasi kedua yaitu anak pertama laki-laki dan anak ketiga perempuan. Kemudian generasi ketiga itu cucu pertama laki-laki, cucu kelima laki-laki, dan juga cucu kelima perempuan. Pertanyaan keempat, apakah penyakit tersebut hanya ditemukan pada laki-laki saja? Jawabannya tidak. Penyakit tersebut juga ditemukan pada perempuan. Jadi kesimpulan pada diskusi kami pada hari ini, pola pewarisan penyakit yang diturunkan ini adalah autosom dominan. Jadi penyebab dari penyakit ini bersifat dominan A. Individu sakit pada kasus ini merupakan heterozigot A besar A kecil, dan individu normal memiliki genotip A kecil A kecil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kasih aplaus. Apa kelompok yang lain ada yang sepakat? Yang sama? Satu. Oke, baik. Berarti jawabannya sama ya. Itu adalah bagian dari pewarisan autosomal dominan. Baik, itulah tadi hasil diskusi kalian ya, kelompok 1, 2, dan 3, dan Ibu berikan apresiasi yang sudah bagus ya, sehingga bisa Ibu sampaikan bahwa kita bisa mengidentifikasi pola penyakit tertentu atau pola pewarisan sifat tertentu melalui diagram silsilah. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan atau siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil pembahasan kita pada hari ini? Oke, silakan Rusli, silakan untuk menyajikan kesimpulan kita. Baik teman-teman, jadi pada hari ini kan kita sudah mempelajari tentang diagram silsilah atau pedigree. Nah, jadi diagram silsilah itu merupakan alat yang penting dalam genetika untuk menggambarkan hubungan kerabatan, pola pewarisan sifat, serta kelainan genetik yang terjadi dalam suatu keluarga. Nah, dengan kita mengetahui simbol-simbol yang ada pada diagram silsilah itu, kita dapat mengidentifikasi apakah suatu sifat itu diwariskan secara autosomal resesif, autosomal dominan, atau pola pewarisan sifat lainnya. Dan juga kemampuan kita dalam menganalisis diagram silsilah itu bisa kita gunakan untuk menentukan kelainan genetik pada suatu keluarga, dan juga bisa digunakan dalam bidang kedokteran, terus penelitian genetika. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan untuk materi hari ini. Oke, baik, jadi dengan berakhirnya kesimpulan dari teman kalian tadi menunjukkan bahwa kalian sudah paham ya apa itu diagram silsilah, tujuannya kita mempelajari apa, kesimpulannya apa, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan
kesehatannya, dan tetap semangat belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.